Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai berguru kepada seorang murid. Belajar adalah jembatan dari tidak bisa menuju bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Sadar atau tidak sadar, setiap makhluk hidup mengalami proses belajar, baik itu tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Namun sayang, tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak hadis Nabi yang menekankan pentingnya belajar. Di dunia pendidikan formal, baik sekolahan umum maupun sekolah agama, termasuk juga pondok-pondok pesantren. Orang yang belajar disebut pelajar atau murid. Orang yang mengajar disebut guru. Pendidikan, pengajaran selalu melibatkan guru dan murid. Hubungan keduanya seringkali bersifat atas bawah, seperti air yang mengalir dari atas ke bawah, dari guru kepada si murid. Memahami hal ini lebih baik agar aliran ilmu dari guru kepada murid menjadi lancar. Di sekolah-sekolah formal, guru dan murid hubungannya bersifat formal, bukan bersifat filosofi, di mana kebanyakan guru adalah suatu profesi yang artinya menghasilkan upah atau gaji. Karena status formal itulah, belajar di sekolah mengenal istilah selesai atau lulus. Lain sekolah, lain pula dengan belajar. Dalam dunia hakikat tidak mengenal selesai untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Sebab hidup adalah proses belajar. Segala hal, semua peristiwa, semua kejadian adalah pelajaran bagi mereka-mereka yang bermental murid. Dan sebaiknya kita semua selalu menyiapkan mental kita sebagai murid, selalu sebagai murid atau murid abadi. Sebagaimana kata bijak, di mana murid siap maka guru akan datang. Kedatangan guru bisa siapa saja dan apa saja. Bahkan orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita, pada hakikatnya adalah guru yang dihadirkan oleh semesta sebagai guru kesabaran. Sebab kesabaran tidak bisa diperoleh dengan cara teori, wacana, atau keterangan semata, namun harus berupa pengalaman langsung. Maka tidak mengherankan banyak di antara kita selalu merasa tidak siap bila guru kesabaran itu datang. Bagi kita yang telah sadar, tidak ada pelajaran yang mudah. Sesuatu yang mudah tidaklah perlu dipelajari. Sebagaimana kita tahu, tujuan belajar adalah yang semula tidak bisa menjadi bisa. Sesuatu yang sulit menjadi mudah. Semakin sulit pelajaran yang kita hadapi, menunjukkan bahwa kelas kita semakin tinggi. Pelajaran anak SMA tentu lebih sulit daripada pelajaran anak SD. Sebagaimana hukum keseimbangan dalam kehidupan, ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada bawah, ada atas, ada guru, ada murid. Memisahkan keduanya adalah mustahil. Tidak ada guru, tidak ada murid. Tidak ada murid, tidak ada guru. Keduanya adalah suatu keseimbangan dan memiliki kedudukan yang seimbang pula. Secara umum atau pandangan umum, guru dianggap lebih terhormat daripada murid. Hingga tidak jarang sikap-sikap berlebihan tampak ketika seseorang berprofesi guru atau menjadi guru. Meskipun hanya sekedar guru taman kanak-kanak atau guru TPQ, taman pelajar Quran. Bagi kita yang mulai sadar makna belajar, benar-benar sadar,
ketika membutuhkan guru atau pembimbing, terutama dalam mempelajari dan memahami hidup sebenar-benarnya. Tentulah akan mencari seseorang yang siap untuk menjadi guru, sekaligus siap untuk menjadi murid. Siap menjadi guru dalam arti siap dijadikan contoh, teladan, siap untuk dibebani tugas-tugas seorang guru atau konsekuensi sebagai guru. Dan siap menjadi murid dalam arti siap dan sanggup untuk belajar dan belajar. Siap untuk mempelajari ilmu apapun yang dirasa perlu. Siap selalu untuk menjadi murid kehidupan. Sadar sepenuhnya bahwa hidup adalah proses belajar. Banyak guru yang hanya siap sebagai guru, namun malas untuk belajar. Hanya menyuruh murid untuk rajin belajar. Lupa akan peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bila si guru tidak baik, maka si murid bisa lebih tidak baik. Sosok guru adalah teladan, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Seorang guru haruslah selalu waspada terhadap diri sendiri. Si murid akan rawan kesalahpahaman terhadap guru. Seorang imam sholat jamaah yang sedang terbatuk-batuk memungkinkan untuk ditiru oleh seorang makmum yang sedang belajar sholat jamaah atau makmum yang masih junior. Makin belajar, makin merasa bodoh, makin diminum, makin haus. Itulah air pengetahuan. Ciri-ciri orang bodoh adalah merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu, sehingga tidak perlu lagi untuk belajar. Bagaikan botol yang tertutup, hingga tidak mungkin lagi untuk dituangi atau diisi oleh air dari luar. Memang menjadi sesuatu yang langka untuk menemukan seorang guru yang siap, baik sebagai guru maupun sebagai murid. Apalagi guru yang siap untuk dikritik, diberi saran oleh si murid tanpa mengurangi kehormatan sebagai guru. Sungguh, Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini. Bagaimana beliau memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabat, teman akrab, tanpa takut kehilangan kehormatan sebagai guru atau kewibawaan sebagai guru. Demikian pula para sahabat. Meskipun Rasul telah menurunkan levelnya sebagai teman atau sahabat, namun para sahabat tetap menganggap Rasul adalah guru, teladan utama. Para sahabat tetap sadar bahwa air tetap hanya menetes ke bawah, tak akan mampu menetes ke tempat atau wadah yang sejajar, apalagi yang lebih tinggi. Begitu murid merasa sejajar dengan guru, hilanglah status murid, dan itu berarti hilanglah ilmu yang diharapkan untuk diperoleh. Banyak nasihat-nasihat bijak. Ilmu manusia bagaikan setes air dibanding samudera yang maha luas, dibanding dengan ilmu Tuhan atau ilmu kehidupan keseluruhan. Namun sedikit sekali yang mampu merasakan dan mampu mempraktekannya. Berapa banyakkah orang-orang yang rajin belajar, namun ibarat seekor keledai yang membawa beban banyak kitab-kitab suci di punggungnya. Tiada ilmu apapun yang diperoleh, kecuali hanya beban yang memberatkan saja. Berapa banyakkah para penghafal kitab-kitab suci yang hanya terbebani oleh hafalan-hafalannya seumur hidup? Bukankah di semua agama banyak yang mengajarkan umatnya untuk menjadi penghafal kitab suci? Benarkah hal-hal seperti itu yang diajarkan oleh para rasul? Demikian penjelasan yang jabar kepada murid-muridnya di suatu sore menjelang senja di Padepokan Tapak Liman, yang jabar mewanti-wanti kepada murid-muridnya tentang menemukan guru sejati di luar diri, yaitu guru yang siap untuk menjadi guru sekaligus menjadi murid. Bergurulah kepada seorang murid, murid kehidupan atau murid semesta. Itulah garis besar nasihat yang jabar. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan.
semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.